wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Falah untuk menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Penceramah malam ini Bapak Ustadz Polis LC. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa man wala. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah malam hari ini Allah berikan kita nikmat iman, Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga bisa kembali melaksanakan salah satu yang dianjurkan Rasulullah SAW, yaitu menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Salawat dan salam yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, adik-adik jemaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah saya senang sekali pada malam hari ini. Ini terbiasa ngisi kajian pagi, jadi terucap pagi Pak. Ya alhamdulillah senang sekali saya malam hari ini bisa silaturahmi di masjid ini. Ini pertama kalinya saya kesini. Alhamdulillah bisa menyapa Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan selalu sehat Bu ya. Alhamdulillah amin. Dan saya agak ngeri-ngeri sedap kalau sini tuh karena saya sering dapat broadcast dokumentasi YouTube siapa saja yang isi kajian di sini. Dan ternyata benar ada kameranya kan. Jadi agak ngeri-ngeri, nanti takutnya salah ucap kan. Baik Bapak Ibu, insya Allah malam hari ini saya ingin memberikan sedikit saja tentang wasiat Rasulullah SAW kepada umatnya. Jadi wasiat ini tentang jaminan surga bagi siapa yang dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu memberikan jaminan kepada kita kalau kita ingin masuk surga, maka Rasul menjamin meminta kepada kita untuk menjamin 6 hal. Itu. Mau nggak Pak masuk surga Pak? Mau ya? Adik-adik ini mau nggak masuk surga ya? Nah, Ibu? Mau ya? Semuanya pasti masuk surga insya Allah. Amin. 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 Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Iqbalu li sittah." Iqbalu li sittan adman lakum al-jannah. Iqbalu li sittan adman lakumul jannah. Jadi kata Rasulullah SAW, berilah aku jaminan 6 hal, maka aku akan jamin kalian masuk surga. Nah, itu. Jadi ketika Rasul memberikan jaminan kita bisa masuk surga, tidak langsung gratis begitu saja gitu ya. Jadi kalau bahasa kita itu tidak ada makan siangnya gratis gitu. Kalau ente mau lancar urusan nih gitu kan. Kalau ente mau lolos ujian ini syaratnya. Sama, masuk surga juga ada syaratnya, ada jaminannya gitu. Ya. Jadi Rasul memberikan jaminan kalian pasti masuk surga kalau bisa melaksanakan 6 hal. Seperti itu. Apa yang pertama? Usduqu idza haddatstum. Usduqu idza haddatstum. Berkatalah yang baik, berkatalah yang jujur, yang benar ya. Jadi kalau kita berkata atau jujurlah ketika kalian berkata. Nah, itu usduqu idza haddatstum. Hati-hati di sini pakai ta ya. Pakai ta bukan pakai sin.
bukan haddastum. Nanti beda artinya ya. Tapi haddatstum. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau kalian ingin masuk surga, yang pertama berkatalah yang jujur. Nah itu ya, berkata yang jujur. Karena apa? As-sidqu tuma'in. Kejujuran itu menenteramkan. Ya, kejujuran itu pasti akan menenteramkan. Awalnya mungkin berat, gitu ya. Ketika kita misalkan ingin berkata atau mengungkap suatu fakta, ya. Kemudian kita dituntut untuk jujur, mungkin awalnya berat, tetapi yakinlah setelah kita ucapkan kata-kata jujur itu, kata-kata kebenaran itu, hati kita akan tenang. Beda kalau kita bohong, beda kalau kita dusta, pasti nggak bisa tidur, ya. Kita coba deh. Atau yang nggak pernah berdusta, tiba-tiba satu hari dia berdusta, pasti malamnya nggak bisa tidur. Ya Allah, tadi gimana ini ya, urusannya gimana? Betul nggak? Tapi kalau udah yang terbiasa berdusta, ya beda lagi, gitu ya. Yang namanya sudah terbiasa itu kan sudah dianggap suatu hal yang lumrah. Gitu. Maka bersyukurlah kalau dalam diri kita, ketika kita mengatakan dusta, ada sesuatu yang berbeda, gitu ya. Maka kata Rasulullah SAW, kalau mau masuk surga yang pertama berkatalah yang jujur, gitu ya. Karena Allah SWT pun memberikan atau memuji orang-orang siddiq ini, orang-orang yang jujur ini, dan disetarakan atau disejajarkan dengan para syuhada, para sholihin, bahkan para nabiyin. Ya, di dalam ayat minan nabiyin, ma'as siddiqin wasyuhada wassalihin, ya. Minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Gitu. Jadi para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, orang-orang sholat, nah itu setara, ya, sejajar. Nah itu jadi sangat penting sekali bagi dalam kehidupan kita untuk senantiasa berkata yang jujur. Kemudian yang kedua, wa'aufu idza wa'adtum, maka tunaikanlah janjimu. Kalau kita berbuat janji, membuat kesepakatan dengan seseorang, maka tunaikan. Jangan sampai mengecewakan orang tersebut, ya. Jangan sampai kita melanggar, jangan sampai kita mengkhianati janji kita sendiri. Kalau kita tidak mampu untuk berjanji, maka jangan berjanji. Ya, insya Allah saya datang, sudah cukup. Jangan iya janji saya pasti datang, jangan. Maka yang dianjurkan ketika mengucapkan sesuatu, maka dia harus diselipi kata insya Allah, karena kita tidak tahu ada sesuatu hal apa nanti yang akan terjadi, seperti itu ya. Maka penting bagi kita untuk senantiasa menepati janji-janji kita, apalagi bagi seorang pemimpin, ya. Apalagi kalau lagi musim kampanye, gitu. Hati-hati berbuat janji, ya. Kalau nggak bisa menepati, jangan janji. Nah, itu. Dan setiap janji yang diucapkan harus menggunakan kata insya Allah, ya, gitu. Berikutnya, maka kata Allah SWT pun wa'aufu bil 'ahdi innal 'ahda kana mas'ula. Di dalam ayat ya disebutkan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menepati janji. Karena apa? Innal 'ahda kana mas'ula. Karena janji itu akan dimintai pertanggungjawaban, gitu ya. Sama seperti kita melaksanakan, misalkan ini RW berapa ini, Pak? RW 11. Oh, 9, RW 9. Nah, nanti di akhir kepengurusan kan pasti ada tuh LPJ, ya kan? Janji-janji yang kemarin waktu pemilihan RW nanti ditagih di situ. Begitu juga kita nanti, ya. Di akhirat kita akan ditagih juga janji-janji kita. Kita ingin seperti ini. Ketika kemarin misalkan saya ingin menjanjikan ini, atau berjanji kepada sahabatnya, kepada orang lain. Nah, kalau tidak ditunaikan maka akan ditagih, ya. Innal 'ahda kana mas'ula. Berikutnya yang ketiga, wa'addu idza tumintum, maka tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Nah ini hampir sama, ya. Jadi kalau tadi kita untuk menunaikan janji, sekarang kalau kita diberi amanah maka ditunaikan. Jangan ditunda-tunda, jangan diselewengkan. Nah ini penting, ya. Kemudian yang keempat, wahfadzu furujakum, maka jagalah kehormatan kita.
jagalah kemaluan kita, jagalah muruah. Muruah itu bahasa Indonesianya apa? Ya, kehormatan, ya. Jagalah kehormatan kita, jangan sampai hal-hal perkara sepele ataupun jadi sifatnya bukan hanya sekedar kemaluan, tetapi kehormatan, ya, kehormatan diri. Jangan sampai kita menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam hal-hal yang maksiat. Kemudian yang kelima, waquddu absarakum, dan jagalah pandangan kalian. Nah, jagalah pandangan artinya pandanglah sesuai dengan yang diperintahkan. Jangan pandang yang dilarang, gitu ya. Jadi menundukkan pandangan bukan hanya untuk laki-laki, perempuan juga sama. Di dalam Al-Quran surat An-Nur itu di ayat yang ke-30 untuk laki-laki, qul lil mu'minin. Tapi setelahnya ayat berikutnya qul lil mu'minat, ya kan? Jadi yang menjaga pandangan bukan hanya sekedar perintah untuk laki-laki, tetapi juga untuk perempuan, gitu. Kemudian yang terakhir, wa kuffu aydiyakum, dan tahanlah tangan kalian. Apa maknanya? Maknanya kita harus senantiasa menjaga agar tangan ini tidak berbuat zalim kepada orang lain, ya. Kepada anak, kepada istri, kepada tetangga, semua, ya. Maka kata Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah yang dia dapat selamat, ya, dari tangannya, atau muslim itu adalah yang muslim yang lain itu selamat dari tangan dan lisannya. Nah, ini penting juga. Bukan hanya sekedar aidiakum, bukan hanya sekedar tangan, tetapi juga lidah. Lidah ini lebih bahaya daripada tangan, ya kan? Gara-gara lidah bisa beradu tangan, betul? Ya, gara-gara si anu ini, akhirnya beradu tangan. Nah, itu jadi waqufu aydiyakum, kata Rasulullah, silakan dijaga tangannya, jangan sampai menzalimi orang lain. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari 6 perkara tadi, ya, kalau kita bisa ambil kesimpulan bahwa dari 6 perkara tadi, yang pertama adalah hadis ini menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Itu artinya lawan dari beriman adalah orang-orang munafik, ya. Tadi kan pertama apa? Jujur. Lawannya adalah bohong, gitu kan. Kemudian berdusta, ya. Kemudian khianat, ya kan. Menepati janji, lawannya khianat. Itu kan termasuk sifat-sifat dari orang munafik. Maka Rasulullah SAW ayatul munafik salas. 3 ciri orang munafik itu ada. Ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama apa? Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau dia bicara dia bohong, berdusta. Kalau dia wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia membuat janji dia mengkhianati, ya, dia ingkar. Nah, kalau dia diberi amanah dia khianat. Nah, ini adalah ciri-ciri orang munafik. Pelajaran yang kedua, bahwa membentuk kesolehan sosial itu harus diawali dari pribadi sendiri. Itu artinya dari hadis ini, kalau kita dapat menjaga apa yang kita diwasiat dari Rasulullah SAW, maka muamalah kita dengan sesama, muamalah kita dengan tetangga, dengan sahabat, dengan keluarga itu akan terjaga seperti itu. Maka akan terbentuklah kesolehan yang sosial, bukan hanya sekedar kesolehan individual, ya, bukan hanya diri kita sendiri. Percuma kalau kita rajin ibadah, rajin puasa, rajin sedekah, rajin tilawah, tetapi lisan kita tidak mampu untuk menjaga lidah, menyakiti yang lain. Dengan lidah kita hati orang lain tersakiti, dengan tangan kita badan orang lain tersakiti, dan lain sebagainya. Maka dari hadis ini, dari dalam diri kita sendiri itu nanti, ya, kesolehan yang kita munculkan dalam diri kita itu akan membentuk sebuah kesolehan dalam skala sosial masyarakat, gitu. Maka nanti tidak hanya sebatas pada urusan tetangga, urusan keluarga, urusan satu kompleks, tetapi juga urusan bernegara, gitu. Urusan yang lebih luas lagi, gitu, ya. Kalau para pemimpin kita memegang 6 ini,
ya, insya Allah negeri ini akan semakin berkah, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Cukup sekian, jazakumullah khairan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.